Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi atqana bihikmatihi ma fatara wa bana wa syara'a syara'i'a rahmatan wa hikmatan wa tariqan wa sunana wa amarna bi ta'atihi la lihajatihi ballana yaghfiru dzunuba likulli ma taba ila rabbih wa dana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, pada waktu subuh ini kami mohonkan kepada Engkau, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik. Dan kami mohonkan kepadamu ya Allah, jadikanlah setiap amal ibadah yang kami laksanakan sebagai amal ibadah yang Engkau terima di sisimu. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan Imam Masjid Ansarullah, Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita Jalaluh, dan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada banyak nikmat Allah, namun dari banyaknya nikmat ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, akan tetapi dua nikmat tersebut lupa manusia untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah al-faragh, nikmat waktu luang. Seandainya datang suatu masa kepada kita, tidak ada lagi kehidupan di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita tentang kesehatan dan waktu yang telah Allah berikan, khususnya pada tanggal 14 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Maka tentulah kita bisa menjawab, ya Allah, pada hari itu ya Allah, ketika hamba hidup di dunia, terbuka mata ini setelah terlelap, hamba baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian hamba langkahkan kaki untuk berwudu. Hamba langkahkan kaki menuju Masjid Ansarullah. Hamba dirikan salat sunat. Hamba laksanakan salat subuh berjamaah. Hamba berzikir ya Allah, dan dengan nikmat sehat dan waktu darimu, hamba duduk di dalam majlis ilmu. Artinya apa? Kesehatan dan waktu luang yang telah Allah berikan mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh.
Mudah-mudahan itulah hendaknya kita yang hadir pada subuh ini, kita di antara hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kirimkan salam beserta salawat, semoga tercurahkan kepada beliau yang kita cintai, beliau yang kita sayangi, beliau yang kita rindukan perjumpaan dengannya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sebetulnya kajian kita pada subuh kali ini menyambung dari apa yang telah kita urai pada bulan yang lampau, yaitu tentang fikih kelahiran anak atau fikih manusia, dimulai dari berumurnya seseorang 0 atau 1 hari sampai kemudian dia jatuh dalam usia baligh. Pada bulan yang lampau alhamdulillah kajian tersebut telah sampai kepada fikih akikah, bahwa anak ketika dia dilahirkan ke dunia pada umur yang ke-7 hari atau usia 14 hari atau kelipatan 3 21 hari, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diakikahkan sebagai bentuk rasa syukur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesungguhnya bayi-bayi itu tergadai sampai dia diakikahkan. Dikatakan oleh para ulama bahwa maksud dari bayi-bayi yang tergadai adalah tertahan anak memberikan syafaat untuk ayah dan ibunya di akhirat nanti, sampai kemudian anak itu, kata Rasulullah, diakikahkan. Nah, inilah bahasan terakhir pada bulan yang lampau dari pertemuan rutin kita setiap Ahad pertama setelah mendirikan salat subuh. Maka pada kesempatan ini kajian tersebut insya Allah akan kita sambung pada bulan satu lagi. Adapun materi bahasan yang akan kita sampaikan menjelang nanti masuknya waktu syuruk, mendirikan salat sunat duha atau salat sunat syuruk, adalah bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, mengkaji tentang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, 14 abad yang lampau Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang kelak seseorang itu akan menjadi cahaya bagi umat sepanjang zaman. Ketahuilah, sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad diutus, tidak ada satu pun para nabi dan para rasul yang ketika mereka hidup kecuali sudah diberitahukan akan kedatangan Nabi Muhammad. Dan dalil tentang itu adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian sumpah setia kepada para nabi. Wahai para nabi, kata Allah, ketika aku berikan kepada kalian kitab, ketika aku berikan kepada kalian hikmah, dan pada masa itu seandainya datang seorang nabi yang akan membenarkan dakwah kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Apakah dalam masa momen itu kalian akan beriman dengan nabi tersebut, dan apakah kalian akan menolong nabi itu? Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Sekarang momennya
maukah kalian aku pegang perjanjian kalian dan sumpah atas yang demikian itu? Qalu aqararna. Para nabi dan para rasul kemudian mengatakan, ya Allah, seandainya memang datang nabi itu, maka niscaya kami akan beriman dengan nabi itu dan kami akan menolongnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita semenjak dimulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kemudian diutusnya Nabi Isa alaihi salam, semua para nabi dan para rasul, nabi jumlahnya 124.000. Rasul diantaranya berjumlah 313 orang. 124.313 orang semuanya diminta sumpah dan janjinya oleh Allah. Seandainya nanti datang seorang nabi dan nabi yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan beriman dengan nabi itu dan kalian akan menolong dakwah nabi tersebut. Semua para nabi kemudian mengatakan, kami berjanji dan bersumpah ya Allah. Jadi para nabi semuanya telah diberitahukan oleh Allah akan datang nabi yang terakhir, itulah baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah Bapak Ibu, tentang kedatangan Rasulullah ini pun itu ada di dalam kitab-kitab para nabi sebelum diutusnya Rasulullah. Ada suatu kisah, ada satu sejarah cerita, Bu. Kalau Bapak Ibu melihat Ka'bah, ada kain yang berwarna hitam, di kain tersebut tertulis ayat-ayat Al-Quran. Kain itu kemudian terkenal dengan nama kiswah. Kiswah, kain penutup Ka'bah. Kita akan sampaikan bagaimana kiswah ini bermula. Bahwa kiswah ini bermula adalah amalan dari seorang raja yang beriman dengan kedatangan Rasulullah, padahal Nabi Muhammad ketika itu belum lahir. Nama rajanya adalah Tubba. Jika kita buka Al-Quran, Tubba ini diabadikan oleh Allah dalam surat Qaf ayat yang ke-14. Wa qaumu Tubba. Jadi Allah sebutkan raja ini dalam Al-Quran. Raja ini Bapak Ibu dalam riwayat hidup 1000 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jadi 10 abad menjelang Nabi Muhammad lahir, dia adalah seorang raja di negeri Yaman. Di antara yang dipimpinnya adalah Aus dan Khazraj. Adalah orang-orang yang beragama Yahudi yang kemudian pergi ke negeri Yasrib. Yasrib adalah kampung negeri yang nanti diubah namanya oleh Rasul menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ketika sampailah suku Aus dan suku Khazraj di kota Yasrib, pada awalnya mereka tidak diterima oleh penduduk Yasrib. Bahkan kedua suku ini yang beragama Yahudi, mereka diperangi oleh penduduk Yasrib. Lalu mereka pun berkirim surat kepada Tubba. Mereka minta pertolongan kepada raja mereka. Sebagai seorang raja, kemudian Tubba mengayomi rakyatnya. Dia pun membawa bala tentaranya ke negeri Yasrib. Lalu kemudian dia perangi penduduk Yasrib. Dan penduduk Yasrib melawan Raja Tubba dan bala tentaranya. Siang hari mereka berperang. Pada malam hari orang-orang Yasrib menjamu Tubba dan bala tentaranya. Hal ini membuat Tubba heran. Ada apa dengan penduduk di negeri ini? Siang-siang mereka lawan, malam-malam saya dijadikannya tamu. Jadi memuliakan tamu penduduk Yasrib itu sudah menjadi sifat konon berabad-abad sebelum Rasulullah lahir.
Sampailah kemudian Bapak Ibu, datanglah dua orang ahli ibadah kepada Tubba yang mengatakan, wahai Tubba, janganlah engkau memerangi penduduk negeri ini, karena sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang akan didatangi oleh Nabi yang terakhir. Maka Tubba kemudian menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir itu. Dibuatkannya satu rumah, kemudian ditulisnya surat. Yang isi surat itu, Pak, menyatakan kepada Nabi yang terakhir, seandainya usiaku panjang maka aku akan menolong engkau. Dan dia buat suatu rumah, seandainya Nabi tersebut datang maka rumah ini berikan kepada Nabi itu. Dia tunggulah Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad baru lahir 10 abad berikutnya. Jadi dalam riwayat 1000 tahun sebelum Rasulullah hadir. Ada yang mengatakan kurang daripada itu. Yang jelas Tubba adalah raja yang sudah beriman kepada Rasulullah, padahal Rasulullah belum ada ketika itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, dia pun pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dia tutuplah Ka'bah dengan kain. Jadi orang yang pertama kali menutup Ka'bah dengan kain itu adalah Raja Yaman yang bernama Tubba. Cerita ini Bapak Ibu tidak banyak dikisahkan. Silakan nanti Bapak Ibu misalnya membuka handphone, dibuka kemudian Google, lalu ditulis di situ kisah tentang Tubba. Tidak banyak yang menceritakan ini. Kisah ini diabadikan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, dan kita bahas dulu ketika berkuliah di Al-Azhar tentang orang-orang yang sudah beriman dengan kedatangan Rasul, padahal Rasulullah belum lahir ketika itu. Nah, singkat cerita, yang namanya raja, Bu, tidak mungkin berlama-lama di negeri orang. Dia pun berikan surat itu kepada ahli ibadah dan dia titipkan rumah tersebut. Masa kemudian berganti, Raja Tubba sudah meninggal dunia. Surat itu kemudian turun-temurun dipegang oleh keturunan dari ahli ibadah yang nama sahabat itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga kalau nanti kita bahas tentang hijrah, ada masa membahas sejarah hijrah sampai Nabi di kota Madinah, penduduk Madinah menyambut dengan Tala'al badru alaina. Disambut Nabi dengan gagap gempita. Semua penduduk Madinah menginginkan Rasulullah menginap di rumah mereka. Ini tamu agung ini, Nabi terakhir. Siapapun yang rumahnya disinggahi oleh Nabi tentulah mendapatkan keutamaan, keberkahan dan seterusnya. Semua penduduk Madinah menginginkan Rasulullah pada awal kedatangan beliau di Madinah menginap di rumah mereka. Tapi Nabi katakan, Pak, biarkan ontaku berjalan, fa innaha ma'murah, karena sesungguhnya onta ini diperintahkan. Berjalan onta tersebut, dan rumah di mana onta Rasulullah berhenti adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, rumah yang sudah disediakan oleh Raja Tubba beratus atau masa-masa tahun sebelum Rasulullah dilahirkan. Jadi apa intinya Bapak Ibu? Intinya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir ke dunia, orang-orang sudah mengetahui kedatangan Nabi terakhir dan itu akan diutus di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, kita akan ceritakan sedikit, mengulang-ulang kaji tentang bagaimana sejarah singkat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada raja pula dari Ethiopia. Nama raja itu adalah Abrahah.
berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Ethiopia ini negeri yang unik dikarenakan ada raja bernama Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah, dan dari negeri itu pula di akhir zaman nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang yang berasal dari Ethiopia. Jadi Ka'bah yang ibu lihat tuh bu, nanti di akhir zaman hancur tuh bu. Ka'bah sekarang tuh pak akan dihancurkan oleh seseorang nanti di akhir zaman pak. Di mana orang-orang Islam ketika itu tidak ada lagi. Di akhir zaman nanti akan ada angin yang sejuk kata Rasul. Siapapun yang diterpa oleh angin yang sejuk mati. Jadi akan ada masa di dunia ini tidak ada lagi orang yang hidup kecuali orang kafir semuanya. Nah, kapan itu terjadi? Di akhir zaman. Dihancurkan Ka'bah. Tidak lama setelah itu datanglah hari kiamat. Nah, Abrahah juga berasal dari negeri Ethiopia. Dia kemudian membawa bala tentaranya yang kita kenal dengan pasukan bergajah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Abrahah iri dan dengki dengan Ka'bah. Ka'bah ini selalu didatangi oleh orang-orang Arab. Dia pun kemudian membuat Ka'bah tandingan, namanya adalah Al-Qulais. Qulais namanya Pak. Qulais. Kenapa disebut dengan Qulais? Karena tandingan Ka'bah yang dibuat oleh Abrahah itu tinggi. Karena makna dari Qulais itu tinggi. Makanya sesuatu yang tinggi disebut dengan Qulais. Kemudian ada namanya Qalansuah. Nih bahasa Arab peci ini bahasa Arabnya Pak qalansuwatun. Peci qalansuwatun. Kenapa disebut qalansuwa? Karena dia tinggi. Dia terletak di atas. Orang Arab Pak, orang Mekah ketika tahu ada raja yang ingin menandingi Ka'bah, dia pun datang ke Yaman, tempat Abrahah menjadi raja. Mohon maaf kemudian dia buang kotoran dan dia kencingi Qulais tersebut. Abrahah semakin marah. Singkat cerita dia datang dengan bala tentaranya Al-Fil, yaitu pasukan bergajah. Jika bapak ibu berada di Muzdalifah, mungkin bapak ibu yang haji ingat masa-masa mabit di Muzdalifah pada malam 10. Ya, malam 10 setelah solat maghrib dari Arafah, atau mungkin sebahagian sudah berjalan kaki sebelum itu, ada namanya Wadi Muhaisir di Muzdalifah itu Pak. Disitulah titik terakhir di mana Abrahah bersama pasukan bergajah sebelum sampai ke Ka'bah. Dan di mana kemudian Allah turunkan atau Allah utus burung ababil yang kemudian menghancurkan Abrahah dan pasukannya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Abrahah pada momen datangnya burung ababil itu tidak mati di situ, Bu. Jadi Abrahah itu Pak tidak mati ketika Allah mengutus burung ababil. Abrahah masih hidup Pak. Dia pulang ke Yaman, tapi dia punya penyakit kulit. Penyakit itu menghabiskan tubuhnya. Nah, singkat cerita kita tahu kemudian Abrahah dan pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah. Di antara mereka masih hidup, bahkan di antara mereka hidup sampai lahirnya Nabi Muhammad, dan ada yang mengemis di kota Mekah setelah itu. Nah, pokoknya dihinakan oleh Allah. Tahun itu kemudian disebut dengan tahun bergajah. 1 tahun berikutnya itulah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim karena bapaknya meninggal dunia sebelum itu, dan nama bapaknya adalah Abdullah. Pada momen hari-hari dilahirkan Nabi Muhammad, kota Mekah pada masa itu berada dalam keadaan adanya penyakit.
Kalau mungkin zaman sekarang virus, Pak. Maka Nabi Muhammad dicarikanlah ibu susuan. Ibu susuan bernama Halimatun Sa'diyah. Beberapa anak disusukan oleh Halimatun Sa'diyah. Keluarga miskin yang tidak kaya, tapi kemudian Halimatun Sa'diyah mendapatkan kemuliaan dapat menyusukan Nabi Muhammad yang masih kecil. Ketika disusukan Nabi Muhammad, keberkahan datang ke keluarga Halimatun Sa'diyah. Jadi momen-momen disusukan sampai usia 2 tahun, Halimah kemudian meminta kembali kepada Aminah agar bisa memelihara Muhammad kecil. Karena Halimah, Bapak Ibu, merasakan banyak sekali kebaikan yang didapatkannya, maka diizinkan oleh Aminah. Akan tetapi pada usia Rasul mendekati 4 tahun, datanglah malaikat 2 orang yang kemudian mengambil Muhammad kecil. Inikah orangnya? Iya. Padahal Nabi Muhammad ketika itu sedang bermain-main dengan saudara susuannya. Lalu kemudian dibelahlah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan hati beliau, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Lalu kemudian anak-anak yang melihat itu berlarian ke Halimah dan mengatakan Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Halimah kemudian ketakutan dan dia pun berlari dan dilihatnya Nabi Muhammad kecil berdiri saja. Nah, penyucian atau pembelahan dada Rasulullah terjadi 3 kali selama hidupnya, Bu. Jadi bukan kali itu saja, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu dibelah dadanya sebanyak 3 kali dalam pendapat para ulama. Yang pertama pada umur Nabi 4 tahun. Yang kedua pada umur Nabi 40 tahun sebelum turunnya wahyu. Dan yang ketiga dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kali dada Nabi dibelah. Nah, itulah yang membuat takut Halimatun Sa'diyah. Halimah takut jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan kepada Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dikembalikan ke ibunya pada umur ke-4 tahun tuh. Kenapa? Karena Halimah takut nanti terjadi sesuatu apa-apa kepada Muhammad. Ini bukan anak kita nih. Dikembalikan ke Aminah. Nah, bersama Aminah, Bapak Ibu, datanglah masa di mana Aminah mengajak Muhammad kecil untuk melihat kuburan ayahnya atau melihat keluarga ayahnya. Karena Abdullah punya ayah bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu, Bapak Ibu, asalnya bukan dari Mekah, tapi asalnya dari Madinah. Jadi sebetulnya Madinah itu di situ bakunya Nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad tuh bakunya tuh, Pak, orang Yasrib tuh, Pak. Nah, orang Yasrib, Bu. Jadi Madinah tuh baku Nabi di situ tinggalnya. Nah, makanya ketika pulang di desa Abwa namanya, Aminah jatuh sakit. Lalu Aminah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Rasulullah yatim piatu pada umur 6 tahun. Siapa lagi yang mengasuh Nabi Muhammad? Namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini, Pak, dulu itu pembantunya Muttalib. Muttalib itu bukan namanya Allah tuh, Bu. Abdul Muttalib. Kok hambanya Muttalib? Harusnya kan hamba Allah, kan seperti itu, Bu. Muttalib itu tuannya Abdunya. Jadi karena sering membantu, makanya dia dipanggil dengan Abdul Muttalib, Pak. Kakek Nabi Muhammad yang kemudian menjadi pimpinan di kota Mekah. Dan dia punya satu karpet atau tempat duduk yang tidak boleh diduduki oleh siapapun, kecuali diduduki oleh Nabi Muhammad karena sayangnya Abdul Muttalib dengan Rasulullah. Nah, Abdul Muttalib ini pun kalau dikaji sejarahnya panjang, Bapak Ibu, tapi beliau adalah orang yang pernah bernazar.
pernah dulu bernazar. Nazarnya itu membunuh anak laki-lakinya. Kalau seandainya dia punya anak sekian, satu saya akan bunuh. Lalu kemudian dibuatlah undian, dan undian tersebut selalu jatuh ke Abdullah. Padahal Abdullah ini adalah anak yang paling dicintainya. Sehingga Nabi Muhammad itu Bapak Ibu punya gelar. Apa gelar Nabi Muhammad itu? Keturunan dari dua orang yang dikorbankan. Satu namanya adalah Nabi Ismail alaihissalam, dan satu lagi adalah ayahnya, yaitu Abdullah. Nah, Abdul Muthalib ini juga nanti ada hubungannya dengan penemuan air Zam-Zam. Karena sumur Zam-Zam sempat tidak ditemukan. Tidak ada Zam-Zam ketika itu, sampai kemudian Abdul Muthalib yang kembali bermimpi, lalu kemudian menemukan kembali mata air Zam-Zam. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, 2 tahun di bawah asuhan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib pun diwafatkan oleh Allah. Ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia, kakek yang disayang pun meninggal dunia. Berpindahlah sekarang pengasuhan ke paman beliau yang bernama Abu Talib. Abu Talib ini punya anak, nama anaknya adalah Ali. Makanya disebut Ali bin Abi Talib. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, Abdullah, berarti Abdul Muthalib ini punya beberapa anak. Nah, dari beberapa anak itu ada nama anak laki-lakinya Abdullah. Abdullah ini lahir Nabi Muhammad. Di antara anaknya Abu Talib. Abu Talib ini punya anak namanya Ali. Berarti hubungan antara Ali dan Rasulullah itu adalah hubungan sepupu. Nah, saudara sepupunya dari pihak ayah. Dari Abu Talib itulah Nabi kemudian belajar banyak hal, Pak. Abu Talib kemudian mengajak Rasulullah ke negeri Syam. Jadi hebatnya Bu, Nabi Muhammad tuh dalam usia balik sudah ke luar negeri. Nah, itu hebatnya Pak. Nabi Muhammad tuh tidak kaleng-kaleng tuh Pak. Nabi Muhammad tuh Bu, usia balik sudah ke luar negeri. Karena dari Mekah ke Syam itu jauh tuh. Kita tahu cerita itu. Kemudian di negeri Syam ada seorang pendeta bernama Buhairah melihat tanda-tanda keistimewaan yang terjadi dengan Muhammad, di mana dia melihat ada tanda kenabian. Dia lihat awan yang kemudian terus mengikuti Nabi Muhammad. Dia pun memanggil Abu Talib dan mengatakan bahwa anak ini adalah nabi terakhir. Bawalah dia pulang, karena saya takut nanti orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani berbuat jahat kepadanya. Nah, karena seperti yang tadi, tentang Nabi Muhammad itu sudah ada dalam kitab-kitab umat sebelumnya. Dan orang-orang Yahudi Bapak Ibu menginginkan Nabi terakhir itu berasal dari keturunan Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad tidak berasal dari keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad tidak berasal dari keturunan Ishak. Dia berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Kalau kita lihat ranji para nabi, para rasul, nanti ada Nabi Ibrahim, diberilah gelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya? Karena nabi-nabi setelah itu keturunan dari, kalau tidak dari Ishak, dari Ismail. Kalau Ishak Bapak Ibu, nanti akan banyak tuh Yakub, nanti akan ada Nabi Yusuf alaihi salam. Ranji-ranji Nabi umumnya dari Israel. Sehingga orang-orang Yahudi menginginkan Nabi terakhir itu berasal dari Bani Israel seperti yang sudah-sudah. Ternyata tidak berasal dari keturunan Ismail alaihi salam. Makanya Bapak Ibu, orang-orang Yahudi tidak mau menerima kehadiran Rasulullah. Itu puncak awalnya tuh Pak. Karena tidak berasal di keturunan mereka.
Nah kemudian Nabi Muhammad belajar berdagang dari pamannya. Dan Nabi Muhammad kemudian menikah pada umur 25 tahun. Karena sebelumnya Nabi ikut dalam dagang bersama atas dagang dari seorang yang kaya raya yaitu Khadijah. Dan Nabi kemudian ketika itu berdagang diikuti oleh seorang yang ditugasi oleh Khadijah. Siapa namanya Bapak Ibu? Siapa namanya Pak? Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya Pak, nak padusi. Jadi Bu bayang kalau Nabi dagang je padusi Bu. Namanya Maisarah, tapi nya laki-laki itu Bu. Kalau kita pakai itu anak padusi ya Pak. Ya. Jangan namanya Maisarah, saya panggilannya Mai. Nah kan itu. Itu tuh Pak. Itu laki-laki itu Pak, bukan perempuan tuh. Umur 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah dan mahar ketika itu adalah 20 ekor onta betina. Nah sekarang Bapak Ibu taruhlah 1 ekor onta, taruh nih 20 juta. Taruh Pak. Jadi mahar Nabi lebih kurang 20 kali 20 berarti 400 juta. Nabi itu kaya Pak. Kalau dengan Aisyah pernah kita hitung Bapak Ibu, itu mahar Nabi sampai 1,3 miliar. Jadi Rasulullah itu tidak miskin Pak. Rasulullah itu orang kaya Bu, tapi memilih hidup sederhana. Nah itu Rasulullah itu. Jadi Nabi itu bukan seperangkat alat salat dibayar tunai. Tidak itu Pak. Walaupun sah tuh Pak. Bukan itu Pak. Nabi itu mahar Nabi besar Bu. Untuk Khadijah 20 ekor onta mahar Nabi. 20 ekor onta betina. Berapa umur Khadijah ketika itu? Yang populer 40 tahun. Tapi itu bukan satu-satunya pendapat. Ada pendapat lain yang mengatakan umur Khadijah 27 tahun. Nah, jadi kalau selama ini Khadijah usianya 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun ketika itu, kan seperti itu Pak. Itu baru satu pendapat. Tapi ada pendapat yang lain, usia Khadijah tidak sampai 40 tahun. Tapi usianya 27 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Timbul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa ada pendapat umur Khadijah belum sampai 40? Karena anak-anak Rasulullah itu semuanya berasal dari Khadijah. Mulai dari anak pertama namanya Qasim. Makanya Nabi diberi gelar Abul Qasim. Lalu kemudian anak Nabi Abdullah. Nabi punya anak yang dia berikan namanya sama dengan nama ayahnya. Nabi punya anak perempuan namanya Fatimah. Nabi punya anak perempuan namanya Ummu Kalsum. Nabi punya anak namanya Ruqayyah. Hanya satu saja anak Nabi yang berasal dari istrinya yang lain, yaitu bernama Ibrahim, yang meninggal dunia. Meninggal dunia Ibrahim, keluar air mata Nabi. Setelah itu terjadi gerhana. Nah, kita tahu kemudian orang-orang Mekah mengatakan ini gerhana terjadi karena kematian anak Nabi Muhammad. Makanya datang hadis Bapak Ibu, sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kata Rasul. Satu anak saja Nabi Muhammad tidak dari Khadijah, namanya Ibrahim. Selain itu Bapak Ibu, anak Nabi Muhammad itu berasal dari Khadijah. Sehingga ketika semua anak berasal dari Khadijah, agak kecil kemungkinan Khadijah berusia 40 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad. Nah, makanya ada itu Pak. Nah singkat cerita Bapak Ibu, pada umur Nabi 35 tahun terjadi perdebatan tentang peletakan Hajar Aswad yang kemudian orang-orang Mekah hampir berperang satu sama lain. Sampai-sampai mereka tunggu.
marilah kita berikan kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam haram ini, Masjidil Haram. Dan ternyata Allah takdirkan yang pertama masuk itu adalah Nabi Muhammad. Oh, inilah orang yang terpercaya di antara kita. Dan mereka kadukan ke Rasulullah, wahai Muhammad. Waktu itu Nabi belum jadi Rasulullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dalam pertikaian untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu diletakkan sebelumnya Ka'bah hancur, Pak. Karena terjadi kebakaran, Ka'bah hancur, dibangun ulang lagi. Lalu kemudian Nabi Muhammad itu mengambil kain. Diambilnya kain, diletakkannya Hajar Aswad. Kata Nabi Muhammad, mana kepala suku? Masing-masing kepala suku ambil ujung kain. Lalu mari kita bawa sama-sama Hajar Aswad ini ke rukunnya. Diambilnya Hajar Aswad itu Rasulullah yang meletakkannya. Senanglah hati semua orang-orang suku itu, Pak. Nah, cerita ini kemudian menjadi inspirasi oleh arsitek dari Masjid Raya Sumatera Barat. Yang Bapak Ibu lihat Masjid Raya itu kan beda kubahnya ya, Bu. Beda kubahnya kan, Bu. Nah, itu bukan gonjong, Pak. Tapi itu kain. Kain terinspirasi dari peletakan batu atau Hajar Aswad ketika Nabi mengambil kain. Di Sumbar ini banyak suku. Kita di Sumbar ini banyak suku, Minangkabau iya, tapi suku kita banyak. Suku Bodi, suku Piliang, suku Jambak dan seterusnya, Pak. Nah, sama dengan orang-orang Mekah, mereka juga punya suku-suku. Lalu disatukan dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad tuh. Jadi berasal dari situlah tuh, Pak, terinspirasi, makanya dibuat dia seperti kain, Pak. Nah, itu bukan gonjong itu, Pak, tapi itu kain. Singkat cerita Bapak Ibu, Nabi Muhammad kemudian mulai merasakan ada hal-hal yang perlu dicarinya. Melihat penduduk Mekah yang menyembah berhala, Nabi kemudian uzlah, menyendiri di Gua Hira. Gua Hira ini alhamdulillah kemarin ketika pelaksanaan haji kita coba daki itu, Pak. Tidak terbayang bagaimana Rasulullah mendaki itu 14 abad yang lampau. Tak terbayang, Pak. Bagaimana Nabi mendaki gunung Jabal Nur ini 14 abad yang lalu, tidak ada senter seterusnya. Curam itu, Bu. Curam, bebatuan, membahayakan bagi orang, membahayakan kalau didaki. Singkat cerita Bapak Ibu, pada umur Nabi 40 tahun Rasulullah kemudian kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pada momen itu datang dalam bentuk aslinya. Rasulullah hanya bertemu dengan malaikat Jibril 2 kali saja dalam hidupnya, dalam bentuk asli. Selebihnya malaikat Jibril tidak pernah datang ke Rasulullah dalam bentuk asli. Selalu Jibril ini akan merubah wujudnya jadi manusia. Karena berat bagi Nabi melihat Jibril dalam bentuk asli. Dalam suatu hadis yang sahih, Jibril itu kalau dikembangkan sayapnya itu memenuhi timur dan barat dan memenuhi langit dan bumi. Selain ketika di Gua Hira, Nabi bertemu dengan Jibril dalam bentuk asli ketika Mi'raj, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain itu Nabi tidak pernah bertemu Jibril dalam bentuk asli, Pak. Di dekapnya Rasulullah dikatakannya Iqra, bacalah. Kata Rasul, ma'an Nabi qori, saya tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Saya tidak bisa membaca. Iqra, baca. Saya tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq 1 sampai 5. Menggigil ketakutanlah Rasulullah. Nabi kemudian turun dari Gua Hira, pergi ke rumah Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Diambilnya selimut oleh Khadijah, diselimutinya suaminya, ditenangkannya suaminya. Nah, itulah hadis Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah tidak akan membuat engkau kecewa. Allah tidak akan membuat engkau sedih, wahai suamiku. Sesungguhnya engkau adalah orang yang la tasilur rahim.
menyambung tali silaturahim, dan engkau menolong orang-orang yang lemah dan seterusnya. Ditenangkan hatinya, Pak. Istri yang soleha itu menenangkan hati suami. Kalau sebahagian, tapi kalau yang disiko ndak robo. Sebahagian perempuan zaman sekarang ada suami yang seperti itu. Ya udah mangga udah. Lah saja jale-jale itu poi udah ke gua tuh. Akhirnya lah ngerti pulang udah pulo. Kamu itu ibu. Atau poi manciang misalnya. Udah manciang jo. Lambo larang udah manciang pulang domam udah. Gitu ibu. Tapi Khadijah ndak, Pak. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, resmilah Nabi Muhammad ketika itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan perempuan pertama yang beriman adalah istri beliau Khadijah. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, 3 tahun sembunyi-sembunyi. Di antara yang sembunyi-sembunyi yang beriman dengan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq ini Bapak Ibu beriman beberapa sahabat. Di antara sahabat yang beriman dari Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Jadi coba bayangkan tuh Pak, Utsman bin Affan ketika beramal mengalir pahalanya ke Abu Bakar. Bilal bin Rabah, seorang yang awalnya budak, dibeli oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar merdekakan Bilal bin Rabah. Azan orang sampai hari kiamat mengalir pahalanya ke Abu Bakar. Makanya Bapak Ibu disampaikan, dinyatakan manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena banyak amalan-amalan ini mengalir pahalanya ke Abu Bakar. Dikumpulkan semua manusia ini Pak, habis Nabi semuanya. Nabi terakhir nih sini, Nabi. Lalu masuklah manusia saja, bukan Nabi, bukan Rasul. Yang paling tinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq. 10 tahun Rasulullah berdakwah terang-terangan. Kemudian pada umur Nabi yang ke-53 tahun. Mana bapak-bapak yang berumur 53 tahun? Nabi berjalan lebih kurang 400 kilometer. Ada Pak, apa umur 53, ibu umur 53 tahun, cobalah Pak, jalan kaki sampai ratus kilometer. Pernah ibu coba Bu? Jarak Mekah Madinah lebih kurang seperti itu Pak. Jadi Nabi itu Pak, Nabi itu Bu, kalau kita baca sejarahnya, semakin sayang gitu jo Rasulullah tuh. Tidak tanggung-tanggung perjuangan Rasulullah untuk kita Pak. Dan itu bukan jalan santai Pak. Bukan jalan santai, tapi dikejar untuk dibunuh Nabi Muhammad. Mau kisahkan cepat Bapak Ibu. Nabi dalam momen hijrah kemudian singgah di Gua Sur. Kemudian Nabi lanjutkan perjalanan sampai kemudian di Kuba. Nabi dirikan masjid pertama yang beliau bangun, Masjid Kuba, yang berwudu orang dari rumah penginapan, kemudian salat di Kuba 2 rakaat, maka dia mendapatkan 1 pahala umroh. Kemudian Nabi berjalan, lalu kemudian sampai di kota Madinah. Pun sampai di kota Madinah itu Bapak Ibu, orang tak tahu pula mana Nabi Muhammad. Ketika datang dengan Abu Bakar, tidak nampak siapa yang Nabi Muhammad, mana yang Abu Bakar. Tidak tahu orang Pak. Jadi Nabi Muhammad itu Bu, orangnya sangat sederhana. Bahkan ketika seorang Arab Badui pernah ingin menemui Nabi Muhammad, dia masuk ke Masjid Nabawi, dilihat-lihatnya orang di Masjid Nabawi, tidak tahu dia mana Nabi Muhammad. Sampai dia mengatakan, "Ayuku Muhammad, mana namanya Muhammad kok?" Nabi Muhammad itu Bu, walaupun jadi Nabi, walaupun jadi Rasul, itu merakyat. Nabi Muhammad itu tidak ingin nampak berbeda dengan para sahabatnya Pak. Sama dengan para sahabatnya. Dari mana orang Madinah tahu dengan Nabi Muhammad?
Kalau yang sudah bertemu tentu, tapi umumnya penduduk Madinah belum pernah bertemu Nabi Muhammad. Yaitu Abu Bakar kemudian mengangkat kain beliau untuk melindungi Nabi Muhammad dari teriknya matahari. Baru tahu orang itulah Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, dari 2 orang anak yatim diberikannya lah tanah untuk Rasulullah yang kemudian dibeli oleh Nabi. Lalu kemudian tanah itu diwakafkan oleh Rasul untuk didirikan masjid yang sekarang namanya adalah Masjid Nabawi. Lebih kurang 10 tahun Rasulullah di Madinah, banyak lika-liku dakwah yang dijalankan oleh Nabi sampai pada umur Rasul yang ke-63 tahun. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau Bapak Ibu, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu bulan Nabi Muhammad meninggal tuh, Bu. Lahir Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal, hari Senin. Hari Senin itu juga Nabi Muhammad meninggal, 12 Rabiul Awal. Pada subuh hari, sepekan menjelang itu Rasul sudah jatuh sakit. Pagi itu Bapak Ibu, bayangkan sekarang Bapak Ibu berada di Raudhah. Nah, bayangkan Pak, kita di Raudhah. Kalau misalnya dari Bapak sekarang ini ya, inilah mihrabnya. Kalau ini adalah mihrabnya Masjid Nabawi, kita sekarang duduk di Raudhah, berarti sebelah kiri Bapak Ibu adalah makam Rasulullah. Nah, terbayang tuh Pak. Dan Bapak Ibu bayangkan Nabi ketika sahabat mendirikan salat subuh, Nabi kemudian buka tirai rumahnya. Dan Nabi kemudian tersenyum melihat para sahabat. Dan sahabat ketika itu berbahagia karena merasa Nabi Muhammad sudah sembuh. Tidak terbayang oleh mereka, itulah tatapan terakhir Rasulullah. Pada waktu duha Bapak Ibu, Nabi kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat banyak yang tidak percaya. Maksudnya tak percaya tuh belum siap lagi kehilangan Nabi. Di antara yang paling berani adalah Umar bin Khattab. Mengatakan Nabi Muhammad belum meninggal. Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Musa. Mungkin rohnya saja sekarang yang pergi nanti akan balik lagi. Kira-kira begitu. Sampailah Abu Bakar mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tiadalah Muhammad kecuali rasul dan telah diutus rasul sebelum beliau. Afa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad ini meninggal kalian akan berpaling dari keimanan kepada Allah? Abu Bakar kemudian mengatakan man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Barulah tersungkur Umar Pak, menyadari Nabi Muhammad betul-betul telah meninggal dunia. Pada momen itu Bapak Ibu, berkatalah Anas bin Malik, tidak pernah dalam hidupku yang paling membahagiakan diriku adalah ketika datangnya Rasulullah di kota Madinah. Dan tidak pernah hari yang paling gelap dalam hidupku kecuali ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Bapak Ibu yang juga sangat dalam hatinya ketika Nabi meninggal dunia adalah Bilal bin Rabah. Karena Bilal Bapak Ibu ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna tidak sanggup Bilal menyambungnya Pak. Bilal kemudian berhenti mengumandangkan azan karena tidak sanggup ketika azan menyebut nama Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak ada lagi. Nah, inilah kajian kita pada subuh ini Bapak Ibu. Sejarah singkat sebetulnya tentang perjalanan Nabi Muhammad
Dan Nabi Muhammad itu kalau dikaji Bapak Ibu banyak yang bisa dikaji. Kita punya kitab itu ada 14 jilid Bu. Nah, di rumah Bu. 14 jilid sepanjang ini kitabnya hanya membahas tentang akhlaknya Rasulullah. Nah, segini Bu. Akhlaknya Rasulullah Bu bisa ditulis 14 jilid. Ada pula yang mengumpulkan mukjizat Rasulullah. Mukjizat Rasulullah itu lebih dari 100 mukjizat. Nabi itu Bapak Ibu punya lebih dari 100 mukjizat. Jadi bahasan tentang Nabi Muhammad adalah bahasan yang sangat-sangat banyak jika diurai. Nah, tujuan kita membahas pada subuh ini tidak lain dan tidak bukan dalam momentum Rabiul Awal. Memang ada pendapat yang mengatakan Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun itu bukan satu-satunya pendapat. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan di bulan Ramadan pun ada Bapak Ibu. Tapi kita terserahlah itu, tapi kita jadikan momentum ini untuk kembali mempelajari, mengulang-ulang bagaimana sejarah seorang yang kita cintai, seorang yang kita sayangi, padahal kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Dan beliau pun begitu Pak. Beliau pun begitu. Pernah ibunda kita Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakanlah doa kepada Allah agar aku diampuni. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah Aisyah ya Allah. Maka Aisyah kemudian tersenyum bahagia. Lalu Nabi Muhammad bertanya, apakah engkau senang wahai Aisyah? Apakah engkau bahagia wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya, aku senang. Aku senang engkau mendoakanku agar aku diampuni. Kata Nabi Muhammad, Pak, sesungguhnya itulah doaku bagi umatku setiap aku mendirikan salat. Sayangnya Rasulullah kepada kita 5 kali salat wajib minimal nih, 5 kali pula Rasulullah mendoakan kita Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu kecintaan kita kepada Rasulullah dengan itu menjadi sebab dapatnya kita syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian. Ditutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.